pahlawan-pahlawan ini rela mati di usia yang sangat muda. Yang pertama ada Martha Christina Tia Hamil. Sejarah Saat ini Sabun. melepaskan ayahnya Kamila. Dahulu kala di kerajaan Romawi terdapat sebuah wanita yang bernama dan juga dibuang. Nah, gitu. Datang juga Pisang goreng itu. anget. Hujan-hujan seperti ini enak kan itu. Iya. Mantap. Capek dari tadi makan kacang. Lu tahu nggak fakta tentang kacang? Kacang adalah makanan yang remnya belum. Sulit direm, pengen terus. Pengen makan terus. Betul. Pastinya. Nggak terasa ya, Mestinya kacang. Apa? udah akhir tahun 2020 menuju 2021. Iya, udah Desember lagi ya. Perasaan bulan kemarin tuh baru November. Ferry kapan itu? Masih lama lah. Belum dong. Oh belum. Oh, ya. Belum kepikiran buat menikah. Kok ini kebetulan yang kayak di set ya? Yang belum Jomblo. Tapi jadi iya sebenarnya. Tapi sebetulnya jomblo itu ada 3. Nah, Yang pertama ada jomblo profesional, ada jomblo kultural, dan ada jomblo struktural. ada satu lagi. Apa? Jomblo laknat. Jelasin ya. Pertama, jomblo profesional. Iya. Profesional kan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Dia itu sudah punya pacar, tapi Betul. ketika melihat cewek baru ataupun cowok baru yang lebih ganteng atau lebih cantik, dia udah jadi jomblo. Jelalatan mungkin ya. Profesional. Yang kedua ada namanya jomblo kultural. Kultural kan budaya ya. Iya. Ininya maunya taruhan, gak upacara. Masya Allah. Dan yang ketiga ada namanya jomblo struktural. Tahu? Mirip kayak planning mungkin ya? Enggak. Jadi jomblo struktural itu struktur wajahnya tidak mendukung dia. Struktur mukanya lebih cocok untuk didestruktif. Aduh. Didestruktifkan. Bisa. Mas Saiful rencana bareng keluarga mau liburan kemana? Sekarang sih nyiapin dulu UAS buat di kampus klik nih. Lah kok ngomongin libur, bukannya kita udah libur dari Maret ya? Libur terus ya habis sekarang. Jadi baru udah minggu. Libur gimana? Yang katanya 2 minggu. Covid. Covid. Ternyata Sekarang nggak boleh loh. Nggak boleh kemana-mana. Ada Covid. Libur di rumah aja. Wah ya, tahan dulu. Ya, tahan dulu mencari wanitanya. Ntar ya, mulai keluar. Cobalah sekarang nyari jodohnya mulai merambah ke digital. Kayak apa tuh? Aplikasi apa tuh? Tonton. Tantan. Aplikasi Tantan, IG banyak Pak. Ajarin. Anak saya juga main itu. apa itu Pak? Tantan. Joget-joget itu apa sih? Oh TikTok mungkin ya? Nah itu TikTok. Oh iya, ada yang menarik tentang TikTok. Apaan tuh? Jadi TikTok itu aplikasi buatan Cina. Ya. Kan kalau Facebook, Instagram, WhatsApp itu kan Amerika ya. Oh, bukan Indonesia ya? Bukan Cina. Ya nama perusahaannya itu Heng Sheng Shing Hai Shui. bukan. ByteDance. Itu didirikan tahun 2016. Kemudian tahun 2017 mereka itu mengakuisisi sebuah perusahaan di Cina namanya Music.ly. Kemudian menggabungkanlah antara TikTok dan Music.ly ini. Jadi sehingga di TikTok ini selain bisa dance tapi bisa merekam video, bisa dan segala macamnya. Jadi banyak fungsinya. Tetapi di Indonesia sendiri TikTok itu sempat diblokir. Kenapa? Sempat diblokir ya? 2018 Juli 2018. Tetapi bagusnya si perusahaan TikTok ini melobi pemerintah. Dan hasil lobbynya itu beberapa konten negatif itu mulai dihapuskan. Dan ada kantor penghubung antara TikTok pusat dan TikTok Indonesia. Kok konten negatif? Emang ada positifnya? Bukannya TikTok negatif semua? Ada Pak. Nih ya. Cewek-cewek seksi. Astagfirullahaladzim. Walaupun saya suka lihat sih ya sebenarnya. Cewek-cewek seksi yang gitu-gitu itu nggak baik buat anak. Yang pakai itu kan banyaknya anak-anak kan TikTok. Ya nggak? Betul. Tapi menurut jomblo gimana? Tapi bagi kami nih, Jomblo nih. jomblo yang nggak struktural, profesional. Kita masih ingat materi pertama itu. Nah, berkaitan dengan TikTok itu, selama ini saya bisa mendapatkan banyak informasi Pak. Bahkan contoh. Ya,
sekarang kan saya menjadi tenaga pengajar di salah satu sekolah. Nah, memang ada beberapa tren di kalangan anak-anak teh, kok dengan umur seperti ini, kok kamu bisa tahu hal-hal seperti ini gitu. Padahal hal tersebut itu jauh di luar sana gitu kan. Ternyata ketika ngobrol dengan anak-anak, dia mendapatkan informasi dari TikTok itu sendiri, Pak. Contoh. Iya, sebenarnya kayak tadi gitu. Kalau misalnya ketika si anak tentang tentang NASA atau tentang sebuah kejadian yang kok ini bisa terjadi atau trik-trik sulap pun itu ada gitu di situ. Jadi ada beberapa konten yang memang mengedukasi di sana teh. Oh gitu. Tapi kan kebanyakan kan aduh begitu ya. Saya setuju yang tadi, teman yang bilang tadi, banyak bahaya itu. Masa kenapa kan anak saya juga begitu. Di rumah main gini, senyum sendiri, goyang sendiri gitu. Ini ngapain gitu. Bahayanya yang bikin bahaya itu suka pengen ikut ya. Jadi benar sih. Jadi benar sih menurut data itu pengunduh TikTok sampai 2020 awal itu sudah 2 miliar dan pengguna aktifnya itu sudah 800 juta. Dan rentang usianya itu rata-rata yang paling mendominasi itu antara 8 sampai 24 tahun. Jadi anak-anak, Pak, ada, tapi remaja juga ada jomblo-jomblo. Nah, masalahnya yang saya khawatirin ini faktanya kan itu ya, yang download kan usia 24 tahun ke bawah ya. Nah, masalahnya saya sering nggak sengaja di IG suka ada yang share-share video-video TikTok kan. Instagram. Nah, di Instagram kan banyak yang nge-share video dari TikTok. Banyaknya ya gitu. Ya begitu ya, seksoy lah atau sendiri yang joget-joget yang maaf ya nggak pakai pakaian dalam, misalnya yang kelihatan lekuk tubuhnya yang segala macam. Astagfirullahaladzim. Coba lihat di mana coba TikTok yang mana. Nah, Coba lihat dulu. Tapi katanya pernah ada lomba TikTok. Ada. Sebenarnya kalau misalkan kata lomba joget-joget terbaik. maksudnya gini. Gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya pribadi, memang ada konten-konten yang seperti tadi itu. Cuman ya kita nggak bisa memukul banyak bahwa TikTok itu ya dalam tanda kutip membuat generasi muda bodoh, Pak, atau misalkan nggak baik. Kita nggak bisa seperti itu. Pernah lihat nggak anak-anak di Alfamart joget-joget sendiri? Tapi kan daripada di antara itu hanya sebagian kecil di antara mereka yang tidak mengerti, Pak. Nah itu gimana? Maksudnya saya pernah lihat anak-anak di kasir kan antri di kasir, anaknya barisan kedua lah. Saya di belakangnya. Gitu-gitu joget-joget. Ngerti nggak sih? Gimana sih? Yang gitu-gitu lah. Seperti sindrom gitu. Nah, kayak sindrom gitu, kayak apa ya? Udah kayak penyakit gitu. Kayak udah sindrom. Jadi gimana ya? Jadi kayak udah terganggu lah gitu pikirannya tuh. Jadi di pikirannya tuh orang, misalnya ada orang ngapain, ada bom meledak di pinggirnya, dia pun kayaknya nggak peduli gitu, dia tetap kayaknya ya. Kayak seolah-olah sindrom gitu. Ataukah itu kan apakah bagus juga kalau sekarang kan masa Covid nih. Kalau anak-anak itu kan bagus kan jadi betah di rumah, gimana tuh? Ya. Kalau dibatasi betah di rumah. Kalau pengawasan saya lihat nah kalau betah di rumah betah, tapi ya begitu artinya. Karena harusnya lihat gituan gitu kan TikToknya, kemudian yang joget-joget gitu kan. Tapi gini, di TikTok itu algoritma, menurut yang saya baca nih ya, algoritma TikTok itu sangat cerdas sekali. Kak, ngeluh telah. Oh siap. Pakai ngeluh kelas ya. Ada manis-manisnya. Jadi gini, algoritma TikTok itu sangat cerdas ya menurut para pakar IT. Jadi mereka itu bisa mengetahui bahwa si orang ini pingin konten apa sih. Jadi ketika memang pingin konten negatif, yang muncul negatif. Misalkan pingin cewek seksi, yang muncul cewek seksi. Tapi ketika ingin konten pendidikan, yang muncul konten pendidikan juga. Saya. Berarti Bapak salah. Bapak salah ngedidik. Harusnya peran orang tua itu harus bener. Kita nggak bisa nyalahin. Bukan, aku TikTok tahu karena saya tahu saya suka lihat yang negatif. Jadi berdasarkan pencarian sebelumnya, bukan pencarian. Jadi awalnya belum bisa mendeteksi, tetapi pas ketika pernah sekali searching, nah si aplikasi TikTok itu membaca, oh ternyata si orang ini sukanya ini. Ketika kemudian balik lagi ke TikTok, maka akan muncul yang memang berhubungan pencarian sebelumnya. Interestnya ya. Interestnya.
Tapi saya nggak pernah. Nggak pernah? Gitu. Nggak sengaja mungkin ya. Nggak sengaja. Tak sengaja. Memang kalau hujan-hujan begini enaknya miso. Saya juga Pak. Tapi enak kok. Tadi nggak ngopi? Ngopi dong. Enggak, saya pusing Oh, tukang ngopi Ya, dari duit cuma sekedar hobi. Saya juga tukang ngopi. Ngopi? Tukang ngorek sapi. Oh bisa masuk. Saya kira bahas tadi dulu TikTok, ya, saya masih penasaran ya. Jangan tinggal TikTok mah bahaya atau gimana? Udah hapus apa mah? Bener. Nah, saya setuju nih pas tadi di blog tahun berapa? Oh, Juli 2018. 2018 ya. Oh, pas zaman itu saya pernah tahu tuh si Bowo ya yang dulu pernah Yang Apple label. Bobo. Bowo ya, Bowo. Iya, Bobo apa label? Open label. Open label. Tapi kan jadi si TikTok itu kan ketika si Bowo yang sebelumnya tidak terkenal, ketika dia punya kreativitas, si Bowo itu bisa jadi terkenal, berarti Ada dampak positifnya. betul. Tapi mana sampai sekarang masih ada nggak Bowo? Karena dia nggak punya skill sebetulnya. Di industri TV itu kalau yang nggak punya skill naiknya cepat, tenggelamnya juga cepat. Stasiun untuk apa ya? Ya gitulah. Coba lihat aja Bowo masih ada nggak sekarang. Emang sih bisa bikin orang cepat terkenal, tapi cepat hilangnya juga. Secara TikTok apa ya, gampang dipelajari, cuma dance beberapa menit kan. Gitu, nggak mengasah skill sih menurut saya. Ya kan yang bukannya juga yang menggunakan kebanyakan apa remaja ke bawah, usia 15 tahun ke bawah, buat ke atas. Lah kita Tapi itu remaja 15 tahun sekarang mungkin sekarang ya, seperti hanya Facebook dulu. Facebook dulu kan diciptakan oleh Mark Zuckerberg tahun 2004. Itu kan tujuan awalnya hanya untuk mahasiswa doang. Tapi lama kelamaan tumbuh dan sebagainya, orang tua pun masuk ke TikTok, ke Facebook. Tetap, dan pada akhirnya anak-anak remaja kemudian pindah ke Instagram karena di Facebook sendiri sudah banyak orang tua. Mereka tidak mau diawasi. Kemudian lama kelamaan nih si remaja di Instagram ini, awalnya remaja, kemudian orang tua juga ikut ke Instagram. Orang tua ikut Instagram. Kemudian ada beberapa hal mungkin remaja nyari anaknya risih, kemudian mencari aplikasi lain untuk mengekspresikan hidupnya mungkin ya. Kemudian mungkin biar bisa jadi mungkin TikTok juga seperti itu Pak. Awalnya mungkin remaja, mungkin kedepannya bisa jadi orang tua yang ikut. Bisa jadi, bahkan kemarin mana untuk belakangan tuh ada konten TikTok pintar lah ya, TikTok pintar itu ketika memang dari pihak sananya itu mengeluarkan hadiah sekitar 400 jutaan, yang mengikuti challenge itu notabene orang yang dikatakan remaja ke atas Pak. Kenapa seperti itu? Karena ya yang tadi gitu. Emang Bukan TikTok pintar itu gimana sih? Yang dilombain apanya? Apaan? yang di dalamnya kayak misalkan nih, kamu tahu nggak sih kalau misalkan di Cianjur itu ada kopi khasnya? Atau misalkan kamu tahu nggak sih ketika kamu pergi ke Bandung suka ada pedang yang itu sebenarnya bukan pedang dengan mitos bisa membelah gunung atau bumi, enggak, padahal ini adalah monumen sejarah. Berarti TikTok juga bisa marketing ya? Marketing juga bisa Pak, marketing juga bisa. Bahkan ketika kan yang namanya marketing kita nyari pasar dong. Ketika memang banyak anak-anak yang masuk ke situ ya, banyak anak-anak yang memakai, otomatis dari para pedagang atau siapapun itu yang memang berjualan mencari pasar yang kalangan anak remaja, ya dia pasti memakai alat tersebut untuk memasarkannya. Kalau nggak salah kan di TikTok itu kan dulunya 15 detik ya. Sekarang katanya bisa sampai 60 detik, betul? Ada sekarang sampai bisa 160 hari. Kalau nggak salah Durasi. Kalau nggak salah. Memang TikTok. Emang ada, maksudnya yang kayak yang tadi dibilang misal tadi maksudnya tempat kopi di Cianjur gitu misalnya promosiin Ya gitu. tapi emang ada? Ada Pak. Bukannya joget-joget doang TikTok? Enggak cuma itu doang. Enggak seperti itu. Halo.
untuk sekarang pun saya kan udah ngedownload Pak aplikasinya juga, udah ngeliat kan kalau bahasa di TikTok tuh ada FYP tuh, nggak tahu sih kepanjangannya apaan gitu. Ketika berbicara di situ, saya pas FYP itu pas dilihat banyak gitu konten-konten edukasi, banyak konten-konten selain edukasi informasi juga, tadi marketing juga ada gitu. Bahkan salah satu di antara banyaknya itu untuk bapak-bapak nih ya, untuk bapak-bapak teknik mendidik anak pun di situ ada kayak misalnya kayak gini, saya pernah nemu kayak gini. Ketika kalau misalkan kamu menyuruh anak Anda atau anak kamu untuk pergi ke rumah, itu jangan sesekali bilang cepat pulang, jangan seperti itu. Tapi misalkan kayak gini, 5 menit lagi waktu main habis. Jadi itu dijelasin secara psikologisnya kayak gimana, hingga akhirnya si anak itu dapat jawaban, kenapa saya harus berhenti bermain? Oh, jawabannya karena waktu habis. Di situ Pak, saya mendapatkan banyak ilmu gitu, walaupun masih jomblo profesional gitu kan, masih jomblo profesional, tapi ya saya mendapatkan banyak ilmu dari situ, parenting kayak gitu Pak. Oh gitu. Jadi pas saya bisa diterapkan mungkin itu tuh. Sulit. Oh. Masalahnya ya lihat-lihatnya kadang-kadang yang seperti itu gitu kan, kebanyakan itu. Nah, kedua saya sini kan gaptek, jadi kurang tahu nih sama TikTok itu seperti apa kan gitu. Jadi anak berpintar TikTok itu apa gitu, sebenarnya nggak bisa, tapi kelihatan kan banyak seperti itu. Ya kalau bagi saya kan kalau waktu belajar lebih banyak main TikTok daripada belajar gitu. Yang bikin khawatir Nah itu yang pertama nih ya, udah mah ini kan kita lagi pandemi ya. Iya. Kita sekolah online terus, belajar di rumah. Nah, karena ada TikTok, anak bukannya belajar, malah TikTokan terus. Kadang istri saya ikut. Kadang istri saya ikut. Harusnya kan belajar. Iya. Harusnya. Udah mah apa ya? Risman ini nggak ikut? Enggak. Enggak. Saya yang videoin. Kalau saya yang videoin. Mungkin jadi sekongkol mungkin ya. Enggak. Maksudnya gini, saya tuh jadi khawatirnya kan masa belajar kita berkurang ya, waktu belajar anak kita tuh berkurang, sosialisasi di sekolah berkurang. Karena saya tuh orang yang paling nggak suka kuliah atau belajar atau sekolah online. Saya paling nggak suka sebetulnya, paling nggak setuju, karena sekolah itu kan yang bukan hanya dapat materi pelajarannya, yang jelas sosialisasinya anak itu sama teman-temannya. Nah, udah terbatas di rumah malah TikTokan lagi. Sekarang usia berapa? Baru kelas 5 SD. Baru SD? Baru kelas 5 SD. Cepet ya? Iya. Dari kelas 5 SD kembali. Iya. Nah itu jadi khawatirnya nilainya gimana? Itu dulu tuh menilainya gimana, terus ya gimana lah, saya khawatir takut rusak gitu bangsa gitu. Ya gimana? Jomblo? Rusak bangsa? Betul iya, soalnya kalau saya pernah baca-baca itu kalau kerusakan tentang TikTok, efek TikTok ini sangat besar sekali ya. Apalagi untuk anak ya. Salah satunya kalau misalkan anak itu sukanya kan misalnya setiap hari dia main aplikasi TikTok ini, nah dia itu nantinya bakal ketagihan. Setelah ketagihan juga dia bakal mengekspresi, misalkan sih di rumahnya ada apa, terus dia expose. Mungkin nanti ada tindak tindak kekerasan, bukan kekerasan maksudnya. Kalau misalnya kita publish publish kehidupan kita di rumah atau apapun, otomatis nanti kan orang yang dari luar melihat gitu. Jadi teladan tidak baik berarti? Bisa dibilang kayak gitu. Berarti 3 versus 1 nih. Gimana Pak Idik nih tanggapannya nih? Tapi di sini 3 orang nih yang tapi maaf, bukan dari sisi negatif juga, tapi positifnya Ada. Salah satunya gini, saya pernah lihat itu di enggak, saya bukan kontra, bukan pro, tapi di sini itu dari sisi baiknya ada, dari sisi pun ada, karena bisa dibilang ini ada satu konten di mana konten itu mengedukasi buat para remaja di sini dan membuat satu video di mana video ini istilahnya membuat suatu prigma atau misalnya seperti video kayak tutorial gitu buat edukasi ke anak-anak kayak gitu. Bentar. Jangan-jangan anak saya bisa bikin pancake jangan-jangan gara-gara nonton TikTok ya? Bisa juga Pak. Bisa jadi Pak. Anak saya tiba-tiba bisa malam-malam kemarin bisa bikin pancake, ibunya belum pernah ngajarin. Ngelindur enggak? Enggak. Jangan dari TikTok juga ya?
Emang ada nih tutorial gitu? Banyak Pak, banyak sekali. Salah satu bukan dari kuliner, mungkin bisa dari apa aja ya. Misalkan kalau saya kan waktu pas install TikTok itu kan kita dipilih tuh, ada misalkan kita mau kategorinya pendidikan, ada fashion gitu. Jadi kalau misalkan kita kan waktu pas itu saya istilahnya berbagai pendidikan ya kategorinya. Jadi yang keluar itu nanti semua pendidikan gitu kayak gitu. Berarti bisa tergantung selera kita gitu ya. Betul. Iya kan, gini sih Pak. Emang tujuan anak disekolahin buat apa sih? Apa tuh Pak? Kan ketika kita nyekolahin anak, intinya biar si anak pinter dong. Betul. Ketika memang si anak bisa mendapatkan ilmu, walaupun itu tidak di sekolah, ya ini udah menjadi poin masuk keinginan setiap orang tua dong. Ketika si anak bisa pintar, ya nggak? Kita nggak bisa gitu menghardik atau misalkan menghakimi si anak. Lu jangan main TikTok karena di TikTok banyak yang goyang-goyang. Lah, si anak dengan apa yang dia lihat gitu bahwa enggak kok di TikTok ada konten memasak, di TikTok ada kok pengetahuan yang lain. Tapi kalau dibilang di TikTok ada yang goyang-goyang sekarang jadi penasaran ya? Nah, itu salahnya. Itu yang dong. Yang jadi permasalahannya di situ harusnya orang tua itu lebih istilahnya harus mengevaluasi lagi ketika waktu pas dia buka aplikasi tersebut. Soalnya kalau misalkan dia buka terus keseharian menghabiskan waktu terus untuk lihat konten demikian, otomatis nantinya takut dia itu nanti rusak kita kayak gitu. Pemikirannya gitu ya. Bisa juga. Tapi kalau TikTok ini kalau bagi saya orang tua negatif lah ya, itu banyak bahayanya itu gitu. Tapi kalau dari pemerintah gimana nih pemerintah? Ya kalau pemerintah untuk saat ini sih Kominfo ya sudah ada kesepakatan sama TikTok beberapa hal yang memang sifatnya pornografi itu langsung diblokir. Betul ya? Langsung diblokir. Ya Nah, mungkin itu baru seksi. Dulu masuk kategori kan pornografi. Jadi ada kategori seksi gitu ya. Ada kategori pornografi gitu mungkin ya. Jadi mungkin apa yang dilihat Faris berarti Faris pernah lihat. Ternyata Saya mantap. Nah, salahnya itu di situ. Jadi aplikasi TikTok ini gak bisa memfilter gitu. Maksudnya di sini itu mana yang kontennya baik buat anak, buat remaja, dan misalkan untuk kalangan orang tua. Jadi kalau misalkan bisa difilter, otomatis mereka misalnya si aplikasi ini bisa mengedukasi gitu. Padahal ya kalau lihat ke belakang orang tua kita tanpa TikTok dia bilang pintar, ya kan? Ini nggak usah dengan TikTok juga, nggak pengaruh gitu kan? Ya. Dulu nggak ada TikTok, nggak ada medsos, tapi paling pintar kan? Ya. Presiden suatu aja dia nggak tahu TikTok apa. Tapi kan katanya teknologi itu bisa mempermudah. Salah satunya itu jadi mengekspos gitu. Misalkan saya punya keterampilan nih, misalkan saya bisa bikin kacang gitu ya. Otomatis kalau misalnya saya Kacang apa? Kacang, saya bikin kacang nih. kacang murah. Nah, itu bisa di aplikasi di TikTok. Jadi istilahnya bisa promosi ya, bisa dibilang sebagai market juga. Kayak kalau misalkan dari statement tadi tuh, ketika dengan teknologi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Untuk saya sendiri sih melihatnya, jadi sekarang itu dunia datar, dalam tanda kutip datar di sini kita bisa melihat apa yang jauh di sana Pak. Kita bisa lihat apa yang jauh di sana tanpa kita harus melihat. Ibaratnya saya orang Cianjur, orang Sukabumi nih. Ketika saya pengen tahu tentang Cianjur, bahkan di Cianjur itu target marketingnya seperti apa sih gitu, atau si anak-anaknya itu kayak gimana sih? Itu dari TikTok sendiri kita bisa research di situ gitu. Kita bisa melakukan penelitian di situ. Tapi kan di TikTok itu kan berarti ada lokasi kan ya? Tapi katanya ketika si data kita sudah masuk ke server TikTok, big data TikTok itu kan katanya berbahaya, itu bisa jadi pencurian data data intelijen mungkin ya. Tuh kan bahaya Jadi Pak. bisa lihat di mana Bahaya, lokasi gitu. kita dan sebagainya. Benar kayak gitu ya? Nah, tadi kata Sidik bilang bisa ngelihat semua kejadian di negara bagian lain ya. Sebagian. Nah, maksudnya berarti kayak berita-berita hoax yang gitu kan gampang nyebar loh kalau gitu. Ya enggak, banyak berita-berita provokasi segala macam gampang nyebar. Ya. Tapi kan kita bisa ini Pak, kalau misalkan gini nih, ketika saya
dapat informasi nih, ketika dapat informasi kita kan nggak langsung percaya begitu saja gitu. Kita bisa melakukan riset sebelumnya. Kita nggak bisa kan menyebarkan sebuah informasi dari satu media doang. Kan kita harus mendengar juga yang lain gitu. Begitupun ketika misalkan sang anak kan, oke lah, kita para remaja bisa memfilter dari diri kita sendiri, gitu kan ya. Tapi ya ketika berbicara dengan anak-anak, entah itu ya anggaplah di bawah umur, di situ ada peran teman-temannya, di situ ada peran kakak-kakak kelasnya, di situ ada peran gurunya, orang tuanya, yang bisa jadi filter bagi anaknya. Berarti menurut Sidi silakan untuk digunakan, tapi harus diawasi gitu ya. Nah, kurang lebih. Kenapa Pak? Oh, Som. Ini apaan sih? Misro. Misro ya, meleleh, melepetan. Cerotin. Iya, jadi ya yang tadi gitu, harus ada pengawasan yang bukan lebih ketat sih, lebih ke ditemani Pak. Kadang kan kayak yang tadi gitu, ketika misalkan sang anak hanya dijudgement, kamu jangan melakukan seperti itu, atau kamu jangan pakai TikTok misalkan. Ya sebagai anak gitu, saya memposisikan sebagai anak, kenapa saya harus berhenti? Ketika bapak bilang, ketika ayahnya gitu kan ya, ketika dilarang, ketika bapak bilang di sini banyak yang joget dan lain-lain, ini saya enggak kok. Karena yang tadi gitu, awal saya ngeres itu ya cari ilmu gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa hapus TikTok begitu saja Pak, sayang sama ilmu di dalamnya. Nah, berarti ilmu di dalamnya. Berarti yang salah apa nih? Maksudnya ketika mungkin yang tadi ya, ketika apa yang pertama kali kita lihat tadi intercept. Soalnya nyampe sekarang saya buka TikTok atau yang beredar di Instagram, yang gitu semua seksual. Ini saya yang salah atau gimana nih? Aplikasinya yang salah gitu. Atau aplikasinya yang salah? Orang tua ngawasi udah susah gitu ya. Iya. Gimana ngawasinya gitu. Ini juga saya juga menginstall. Di TikTok sendiri ada ini sih fitur laporan nggak? Misalkan ada ini, misalkan ada konten seksi nih misalkan, itu bisa dilaporkan nggak? Oh, di report. Ada Pak. Ada. Berarti ya ada pengamanan juga berarti ya? Ada. Justru ketika tahun 2018 TikTok diblokir, gitu, dilarang lah kasarnya. Di situ ada proses perbaikan dari TikTok itu sendiri. Salah satu contohnya dengan menyediakan yang tadi TikTok pintar itu, salah satu hashtag yang memang ada. Sebenarnya banyak gitu challenge yang lain, cuman yang bisa dikatakan paling wah gitu kan ya, itu yang tadi karena hadiahnya pun ya sekitaran ratusan juta gitu. Jadi kita nggak bisa hapus begitu saja. Saya sama ilmunya. Bahkan kan kalau misalkan saya nih ngajar, ketika guru ngajar tentang A sampai Z-nya dengan cara manual books gitu. Tapi dengan adanya konten TikTok ternyata ada yang lain. Misalkan ngetik nih, kita ngetik nih di TikTok pun ada kayak pakai Google Doc jadi bisa didikte. Itu informasinya di TikTok ada yang menginformasikan. Iya, misalkan aplikasi ini untuk meng-scan tulisan gitu biar kita nggak capek mengetik ulang, itu ada. Jadi informasi mungkin ya, pemberitahuan, tutorial. Hal yang mungkin yang tadi saya sebutkan datar kan, maksudnya bumi datar di sini. Ketika sekarang kita ini mustahil. Ketika sekarang kita nggak bisa bilang itu mustahil gitu. Ketika misalkan seorang anak, saya pengen jadi seorang gamer. Mungkin dulu ketika bumi masih bulat, informasi masih ditahan atau informasi masih gak seluas sekarang gitu. Para orang tua akan menertawakannya. Bentar, saya bingung tadi bumi datar bumi bulat tuh. Sorry, melenceng. Ini Enggak konspirasi Pak. ini hanya berandaian. bukan dalam arti bukan secara fisik bumi Nggak bulat nih. Ketika kita di sini, kita nggak bisa di sini gitu, nggak bisa melihat informasi di sini. Gitu. Tapi dengan adanya TikTok itu Nah, dengan adanya TikTok seperti pisang ini nih, datar. Ketika kita di sini, kita bisa melihat informasi di sini. Itu artinya berarti informasi-informasi buruk dari negara lain pun bisa gampang masuk ke kita.
bisa gampang masuk, bisa dilihat anak-anak, bisa dilihat yang lain juga. Berarti budaya luar bisa. Nah, bisa gampang mempengaruhi budaya kita. Kalau misalkan nih, ibaratnya ada budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kalau misalkan memang itu positif, budaya luar yang memang selaras dengan budaya kita itu nggak jadi masalah. Terus ketika anggaplah kita jangan budaya lah, agar lebih umum topik lah, atau topik yang di luar sana yang seharusnya nggak sampai ke anak-anak tapi ini sampai ke anak-anak. Misalkan kasusnya seperti itu tuh, ketika misalkan sang anak bercerita atau berbicara akan salah satu topik dan itu terdeteksi oleh orang tuanya, kedengar oleh orang tuanya, orang tua pasti mengecek dong, ya anak tahu hal ini dari mana, ya anak tahu informasi ini dari mana, gitu kan, hingga akhirnya itu menjadi filter juga. Nah selain dari itu juga kan dari awal kan kita udah sama-sama tahu bahwasannya aplikasi tersebut bisa membaca karakteristik si usernya. Kayak misalkan kita udah nyari tentang kamera, ya udah yang muncul ke depannya itu ya tentang kamera itu tersebut, ya dari sekian persen lebih banyak yaitu tentang kamera tersebut. Berarti kalau yang negatif terus. Ya yang tadi kan ada beberapa persenan. Ya tadi kan kayak gini lah. Kalau misalkan bapak download TikTok nggak? Download nggak? Download buat mantau anak saya. Nah, kalau misalkan bapak download TikTok itu bisa lihat di pencariannya tuh. Di situ kan random ke bawah dari awal hashtag TikTok pintar ada, hashtag A, B, C dan sampai seterusnya itu ada. Walaupun pada dasarnya ketika kita ngecek misalkan kan tentang kamera misalnya, ya tetap aja gitu. Yang lainnya pun akan tetap muncul sebagai pilihan. Kalau Cuma yang tadi, kalau anak Pak Risman sehari ngabisin berapa jam? Lama. Nontonnya lumayan kayaknya ya. Kayak Saya pulang kerja pun dia masih. berarti kalau gitu ngabisin kuota bang? Nah itu dia. Jadi bandingnya antara belajar dengan TikTok udah banyak kayak TikTok gitu kan, itunya gitu. Jadi pikir ya maaf pak, pulsa gitu kan, kota lagi. tapi kan bisa dapetin uang loh pak. Ya kan Pak Fer ya, bisa dapetin uang. Betul. Jadi kalau misalnya gini, jadi TikTok itu bukan sekedar media platform buat kayak tadi dibilang sama Pak Risman sama yang lain kan. Tapi di sini juga TikTok ini menghasilkan bagaimana cara menghasilkannya ketika kita kita mempublish suatu video itu otomatis kita mendapatkan 3.000 koin ya, itu jadi keuntungan buat kita. Nah itu disimpan di dompet kita misalnya kayak gitu. Terus kalau misalkan selama 5 menit kita nonton itu kita dapat 500, kemudian 10 menit itu dapat juga sekitar berapa? 1.500, kemudian 30 menit itu dapat 3.500. Itu bisa dicairin. Bisa. Itu ditarik. Nah itu berarti pak, itu makin banyak bikin orang pengen main TikTok, makin banyak waktu yang disiapkan. Karena ada daya tarik gitu. Karena daya tarik. Menurut saya walaupun ada memang berarti orang-orang makin pada malas kerja yang lain-lain, malas belajar. Udah TikTok aja bisa dapat duit, bisa dapat duit. Iya. Mungkin malah lebih khawatir ya kalau gitu ya. Iya, belajar jadi jelek ya. Gitu. Tapi kalau gitu, nah selain di sini juga TikTok juga kan bisa dibilang kalau misalkan biasanya orang itu kan melatih gerak ya. Nah gerak di sini kan kalau misalnya untuk orang dewasa, nah kita itu bisa menimbulkan mood kita lebih enak, lebih baik. Kita bisa dibilang juga kalau misalnya kita gerak, kita olahraga dong. Kayak senam gitu. Iya. Dari yang butuh TikTok itu nggak bisa kita, ada yang nggak bisa. Terus TikTok itu Senam yang ada sehat itu. itu adalah senam di luar menghirup udara sehat. Oh, Kalau saya, benar pak. Anak-anak atau yang lain pun, mau anak-anak mau orang tua, daripada joget-joget di TikTok, mending di luar senam udara segar. Kalau saya tetap lebih rokir. TikTok nggak ada, diblokir lagi ya. Aku nggak bisa kayak gitu. Tetap pokoknya dengan adanya kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ya. Jadi gini Mas saya mungkin TikTok itu mungkin seperti alat hanya software dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan TikTok itu ke arah kebaikan ataukah ke hal yang memang negatif. Jadi TikTok itu hanya alat saja. Apakah bisa memanfaatkannya menjadi sesuatu yang baik bagi kita, bagi orang lain, ataukah menjadi lebih buruk lagi? Oke, ya udah lewat ya. Udah pulang. Yuk, lawan.
Udah ya.